Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, apa kabar? How are you today? Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam belajar dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita membahas pelajaran akidah di semester 2 ini yaitu materi keempat kewajiban terhadap Rasul-Rasul Allah. Ini masih rangkaian di bab pertama di semester 2 yaitu berkaitan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah di pertemuan 1, kedua dan ketiga kita membahas secara rinci tentang definisi Rasul, definisi Nabi, ulul azmi, hikmah beriman kepada para rasul, tata cara beriman kepada para rasul. Nah, pada materi yang keempat kita akan membahas kewajiban terhadap Rasul-Rasul Allah. Kewajiban kita terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terhadap Rasul-Rasul Allah yang terdapat dalam buku paket, teman-teman bisa lihat nanti itu ada 5 ada 5 dan 5 poin ini yang akan bisa bahas secara detail pada hari ini insyaallah taala. Taib yang pertama meyakini semua yang dibawa para rasul dan percaya bahwa mereka adalah utusan Allah yang telah menyampaikan wahyunya kepada umat mereka, juga tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini kewajiban pertama, meyakini semua yang dibawa para rasul. Yakin bahwa mereka membawa kebenaran, al-haq. Mereka membawa kebenaran, bukan kebatilan, Dan kita meyakini bahwa mereka yaitu para rasul telah menyampaikan wahyunya. Wahyunya itu artinya perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada umat mereka, tidak ada yang disembunyikan, teman-teman. Jadi para rasul itu enggak ada yang menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak membedakan Rasul yang satu dengan yang lain. Kita menganggap semuanya harus kita imani. Yang Mister bilang waktu itu di pertemuan pertama tentang Rasul, bahwa Rasul itu jumlahnya 315. Nah, yang 25 itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan yang tidak disebutkan dalam Al-Hadis itu sisanya berarti kan 315 dikurang 25. Nah, masih banyak yang tidak disebutkan dalam hadis dan ataupun Al-Qur'an. Lalu bagaimana kita mengimaninya? Maka kita mengimani secara global. Dan kita tidak membedakan antara mereka. Kita semuanya kita imani. Rasul-rasul itu kita imani semuanya, tidak kita beda-bedakan. Seperti itu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah." Kita harus mentaati para rasul tadi, mengikuti, meyakini mereka. Ini Quran surat An-Nisa ayat 64. Tapi kita lanjutkan, kewajiban yang kedua, kewajiban kita terhadap para rasul yang kedua adalah mencintai para rasul Allah. Tidak membenci atau memusuhi mereka. Kita semuanya mencintai, teman-teman. Rasul Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali kita cintai. Tidak ada yang kita beda-bedakan tadi tidak boleh kita membedakan Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kita tidak imani, enggak boleh. Termasuk kita iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kita pun mengimani, mencintai Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Makanya orang Nasrani kan kemarin sudah bisa sampaikan mereka adalah orang kafir. Kenapa? Mereka membenci Nabi Muhammad. Mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka kafir. Nah, orang yang membenci nabi, salah satu nabi dan rasul, maka mereka adalah orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya,
maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah. Yang pertama, yang kedua mencintai rasulnya, para rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, tiga ini yang harus kita cintai teman-teman sekalian. Ya, yang pertama Allah, rasulnya, orang-orang beriman. Makanya kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir, hatta itu idola kita. Ya kan, kita mengidolakan mereka, maka tidak boleh seperti itu teman-teman sekalian. Ya, maka dari itu kita mencintai ya Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tidak boleh orang kafir. Kenapa? Karena seseorang akan mengikuti ya yang dia cintai, gitu kan. Kalau kita mencintai orang kafir, nanti di neraka kita adanya. Makanya kita mencintai Allah, mencintai rasulnya, dan mencintai orang-orang saleh, orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita ingin ya setidaknya masuk surga kan, bersama orang-orang yang beriman, kan gitu. Ya teman-teman sekalian, makanya sekarang nih rubah idola kamu siapa? Idola saya adalah Nabi Muhammad SAW, para rasul yang lain, bukan orang kafir. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga, kewajiban kita terhadap para rasul adalah meyakini bahwa para rasul mempunyai kemuliaan melebihi manusia biasa. Jadi para rasul itu adalah orang-orang pilihan, ya. Mereka manusia, cuman dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya teman-teman sekalian, ini ayatnya Quran surah Al-Hajj ayat 75. Allah telah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Ada dari malaikat dan dari manusia. Dari manusia itu yang disebut Rasulullah, ya, para rasul. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi para rasul itu adalah manusia, ya manusia biasa, tetapi dipilih oleh Allah. Nah, akan tetapi dari segi ibadah, ketakwaan, ya, kesalehan, ya, mereka lebih daripada manusia biasa, ya. Ya, akan tetapi mereka hanya manusia biasa. Kita tidak boleh menyembah para rasul, ya, karena mereka hanya manusia biasa. Bedanya apa? Bedanya hanya mereka dikasih wahyu, ya, dan ketakwaan yang lebih dibanding kita. Oke, yang keempat, meyakini adanya perbedaan keutamaan para rasul, yaitu tingkat keutamaan mereka berbeda dan tidaklah sama. Maksudnya adalah kita meyakini bahwa setiap rasul itu memiliki keutamaan. Nah, di poin yang pertama tadi kita tidak boleh membedakan. Artinya kita beriman semua kepada para rasul, beriman semuanya. Nah, poin yang keempat ini kita meyakini perbedaan itu, maksudnya perbedaan keutamaan saja. Adapun kedudukan mereka sebagai para rasul kita imani semuanya. Nah, dari segi perbedaan keutamaan, ya, para rasul kan ada yang ulul azmi, itu kan lebih tinggi tingkatannya kan. Nah, dibedakan dari sisi ketabahannya, kesabarannya. Nah, kita meyakini itu. Adapun yang tadi kita tidak membedakan dari segi bahwa mereka adalah para utusan Allah, ya kita tidak bedakan kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasul-rasul kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain di antara mereka, dan ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat." Jadi ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul yang satu dengan rasul yang lain tingkatannya berbeda, tetapi kita mengimani mereka semuanya tanpa terkecuali. Taib, yang kelima adalah membaca salawat dan salam kepada para rasul. Ini adalah kewajiban kita terhadap para rasul, terutama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau disebut nama Nabi, ya misalkan Nabi Muhammad, kita sebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat, ya, dan salam kepadanya. Jadi kita diperintahkan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dapat pahala teman-teman, dapat pahala, dan kepada rasul-rasul yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kaidah tentang hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, apa sih salam dan salawat itu? Salam adalah penghormatan yang tinggi dan derajat yang mulia, serta salawat adalah kemuliaan, ya. Intinya derajat dan kemuliaan itu salawat dan salam, ya, dalam kitab Kasyifah As-Saja Syarah Safinatun Najah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini pengertian salawat dan salam. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat dan salam
kepada para rasul, terkhusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dapat pahala ya. Nah, ini dalilnya. Dalam surat As-Saffat ayat 78 sampai 79 Allah berfirman, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Ya, jadi memang seperti itu. Orang beriman selalu mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada para nabi, terkhusus kepada nabi yang terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, itulah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita terhadap para rasul. Ada 5 tadi ya. Mudah-mudahan yang 5 tadi kita bisa amalkan, kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, untuk tugasnya teman-teman bisa saksikan, bisa baca di Google Classroom pengumuman apa yang ada di sana, silahkan ikuti dengan baik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.